Shalom, renungan hari ini berjudul Siapa Aku Sebenarnya. Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27, firman Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, saudara, pernah nggak saudara merasa tidak cukup? Tidak cukup cantik, tidak cukup tampan, tidak cukup pintar, tidak cukup kaya, tidak cukup populer. Karena memang kita hidup di zaman yang membuat kita terus membandingkan diri kita dengan orang lain. Coba kita buka Instagram, ada yang lebih sukses. Kita buka TikTok, ada yang lebih menarik. Kita buka LinkedIn, ada yang lebih berprestasi. Akhirnya banyak orang bertanya, siapa aku sebenarnya? Lalu kita mulai mencari nilai diri kita dari jumlah followers, dari nilai rapot, pencapaian kerja, bentuk tubuh, komentar orang lain. Masalahnya saudara, semua yang kita cari nilainya ini, semua itu bisa hilang kapan saja. Kalau identitas kita dibangun di atas hal-hal itu, maka hidup kita akan selalu goyah. Nah, firman Tuhan tadi mengatakan kepada kita di Kejadian pasal 1 tadi ayat 26-27. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak di atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Artinya apa saudara? Artinya sejak awal manusia memiliki nilai yang luar biasa. Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bukan karena prestasi, bukan karena penampilan, bukan karena kekayaan. Tapi karena Allah sendiri yang menciptakan kita. Kita berharga karena kita membawa jejak Sang Pencipta. Namun dosa merusak cara kita melihat diri sendiri. Kita tidak lagi mencari identitas di dalam Allah, tetapi di dalam penilaian manusia. Akibatnya lahirlah apa? Insecurity. Lahirlah iri hati. Lahirlah kecanduan validasi. Lahirlah rasa rendah diri. Bahkan kebencian terhadap diri sendiri. Tapi kita punya kabar baik saudara. Walaupun gambar Allah di dalam diri kita itu sudah rusak karena dosa, Allah tidak meninggalkan kita. Yesus Kristus datang sebagai gambar Allah yang sempurna. Kolose 1 ayat 15 berkata bahwa Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Di kayu salib, Yesus mengambil dosa kita. Di dalam kebangkitannya, dia memulihkan kita. Karena itu identitas orang percaya bukan lagi aku berharga karena aku berhasil. Tetapi aku berharga karena Kristus mengasihi aku dan menebusku. Salib membuktikan nilai kita saudara. Jika anak Allah rela mati untuk menyelamatkan kita, maka nilai kita tidak ditentukan oleh dunia. Kita tidak perlu lagi mengejar penerimaan manusia karena kita sudah diterima oleh Allah melalui Kristus. Saudara, ketika dunia berkata, buktikan bahwa kamu berharga, Injil justru berkata sebaliknya. Di dalam Kristus kamu sudah dikasihi dan sudah diterima. Karena itu mulai dari rumah, saat bercermin, cobalah jangan hanya melihat kekurangan saudara. Ingatlah, aku diciptakan menurut gambar Allah. Saat anak-anak atau anggota keluarga kita melakukan kesalahan, jangan hanya melihat kegagalannya. Lihatlah bahwa mereka juga adalah gambar Allah yang perlu dikasihi dan diarahkan kepada Kristus. Bangunlah budaya di rumah yang memberi identitas berdasarkan Injil, bukan berdasarkan prestasi. Jangan hanya berkata, kamu hebat kalau nilaimu bagus. Tetapi katakan, kamu berharga karena Tuhan menciptakanmu dan Kristus mengasihimu. Karena itu pertanyaan besar sekarang bukanlah berapa banyak orang yang menyukai saudara. Berapa banyak orang yang menyukaiku. Tetapi siapa yang menentukan nilai hidupku. Jika jawabannya adalah dunia, kita akan terus gelisah. Tetapi jika jawabannya adalah Kristus, kita akan menemukan identitas yang kokoh. Karena kita bukan sekedar hasil penilaian manusia. Kita adalah gambar Allah yang telah ditebus oleh darah Kristus. Identitas sejati ditemukan bukan di cermin, bukan di media sosial, tetapi di dalam Kristus. Tuhan memberkati saudara.